Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di acara Cinta, Curhatan Indah tentang agama yang muda punya kajian. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat dan juga bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hari ini teman-teman jangan pernah bosan untuk nonton kajian kita ya, karena hari ini juga alhamdulillah sudah ada Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini kita lagi di lokasi yaitu di Puri Amanda. Puri Amanda ini merupakan miliknya dari Amanda Brownies, tau nggak Ustadz? Tahu dong. Nah teman-teman juga pasti tahu dong Amanda Brownies yang suka jadi oleh-oleh khas Bandung. Tapi sekarang udah di mana-mana nih Ustadz. Jadi teman-teman bisa tuh beli brownies Amanda yang juga di dalamnya ada kayak roti gitu Ustadz, varian barunya. Jadi teman-teman bisa coba ya Amanda Brownies. Nah hari ini Ustadz kita bakal bahas yang sebenarnya agak mirip-mirip sih sama episode sebelumnya. Nah, kalau sekarang namanya mungkin temanya bucin Ustadz. Ustadz tahu bucin nggak? Apa itu bucin? Bucin itu namanya budak cinta. Jadi anak kecil gitu ya? Kan budak tuh anak kecil. Ya sih kayak ya gitulah Ustadz. Nah jadi Ustadz dari pembahasan kemarin tuh menjadi ada pertanyaan lagi. Ustadz kadang-kadang kalau kita udah cinta nih, udah nyaman, udah cinta lagi, jadi kadang-kadang suka buta gitu, nggak buta sih, jadi melakukan apa saja untuk cinta. Kayak yang kemarin Ustadz juga bilang, kadang-kadang kan cinta itu jadinya tidak bisa mendengar nasihat, tidak bisa melihat apa yang benar dan apa yang salah. Nah sebenarnya yang kayak gitu tuh boleh nggak sih? Apa sebenarnya boleh aja gitu? Apa sebenarnya nggak boleh gitu? Nah gimana Ustadz? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, walaupun via Via online. Via online. Gitu. Dan semoga teman-teman juga nggak bosan ya nonton kita, karena insya Allah manfaatnya alhamdulillah ya Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini hampir sama ya dengan bahasan yang sebelumnya, berkaitan dengan cinta Ustadz. Cinta. Kalau di Korea gini Ustadz. Ya, kalau di Korea gitu ya. Kalau di Jepang nggak tahu. Oh gini mungkin ya Jepang. Ya. Nah jadi hub ya, kata-kata hub di dalam surat Al Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa zuyyina linnas ya, dihiasi kepada manusia hubbus syahawat. Nah gitu ya. Jadi kita ada kata-kata hub. Jadi zuyyina linnas, dihiasi kepada manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada lawan jenis. Nah, kata-kata hub ya. Artinya bahwa di surat Ali Imran 14 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa memang yang namanya cinta itu adalah fitrah manusia. Ya. Coba manusia mana yang tidak memiliki cinta. Ya, pasti setiap orang juga memiliki rasa cinta itu, dan memang harus hadir ya, rasa cinta itu harus hadir gitu, karena itu merupakan fitrah manusia. Maka di Quran kemudian Allah menggambarkan ya bahwa hubbus syahawat, bahwa manusia itu cinta kepada syahwat ya. Syahwat itu apa? Syahwat itu adalah kecondongan, kecenderungan gitu. Jadi kalau misalkan kita mencintai seseorang, nah berarti kenapa disebut dengan syahwat? Karena cenderung kita kepada dia. Ya, maka di dalam Al-Qur'an biasanya, walaupun tidak selalu begitu ya, biasanya ketika kita mencintai sesuatu, memalingkan dari yang lain. Misalkan ketika ini mencintai si A, maka lupa dengan si B. Ya. Cinta si B, lupa dengan si C. Banyak banget ya. Lupa dengan si A lagi. Waduh. Ya, gitu. Biasanya begitu, makanya Quran di surat At-Takatsur Allah menggambarkan alhaakumut takatsur. Seringkali memperbanyak sesuatu itu melalaikan kalian. Ya, kenapa? Di sini yang dilarang itu bukan masalah memperbanyaknya, tapi karena kecintaan kita kepada sesuatu itu biasanya melalaikan yang ini, gitu.
cinta kita untuk memperbanyak harta, ya, cinta memperbanyak apa lagi? Harta sih. Ya, apapun itu gitu kan. Nah, biasanya kecintaan terhadap ini melupakan ketaatan kita kepada Allah, ya, melupakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya kan ada orang yang pergi pagi pulang malam gitu, sholat getara. Nah, itulah seringkali karena kecintaan kepada sesuatu melalaikan dari yang lain. Kalau misalkan tidak terlalaikan, silakan, ya, kita mencari harta, mencari dunia, mencari kemewahan, ya silahkan gitu, ya. Tapi kalau sudah kaitan dengan akhirat, kita dahulukan, ya, sudah kaitan dengan ibadah, kita dahulukan. Maka orang-orang yang dia mencintai harta, tapi ketika kemudian Allah mewajibkan zakat, dia keluarkan. Nah, itu orang-orang yang tidak diperbudak oleh cinta. Tapi kalau orang yang diperbudak oleh cinta, misalkan dia cinta kepada harta gitu, ada yang menagih zakat, nggak mau dia keluarkan, ngapain juga, udah capek-capek saya nyari, masa dikeluarin gitu kan, ya. Sama seperti Korun kan gitu, ya, Korun tuh hartanya banyak, ketika ditagih infak, sedekah, zakatnya nggak mau dia, ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itu semua adalah hasil jerih payahnya. Nah, itulah yang seperti itu orang yang bucin gitu. Ya, diperbudak oleh cinta terhadap sesuatu. Padahal kecintaan kita kepada lawan jenis, ya, cinta kepada lawan jenis itu kan ada batasnya, ya, gitu. Ketika Dini mencintai calon suami, udah punya calon ya, sudah ya, gitu. Ketika nanti menikah kemudian mencintai suaminya, nah, yang namanya cinta kepada manusia, cinta kepada makhluk itu terbatas, ya. Jangan sampai kemudian saking cintanya kepada makhluk, akhirnya apa? Akhirnya kemudian melanggar aturan-aturan Allah, ya. Misalkan ada orang yang saking cintanya kepada si fulan, akhirnya ketika ada aturan Allah yang tidak boleh dilanggar, dia langgar, ya. Saking senangnya bersama dengan orang yang dia cintai, ketika Allah manggil, cuek aja gitu. Nah, itu yang seperti itulah orang-orang yang diperbudak oleh cinta, ya. Seharusnya cinta itu bagaimana melahirkan ketaatan, kedekatan kita kepada Allah. Seorang suami atau misalkan seorang istri yang mencintai suaminya, ketika misalkan suaminya mabok-mabokan, maka si istri mengingatkan, ya, jangan begitu. Nah, itu kan cinta artinya, ya. Nah, orang yang begitu mereka bukan orang-orang yang diperbudak oleh cinta, ya. Jadi bukan tidak boleh mencintai, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu kemudian melanggar aturan Allah atau juga tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Karena cinta kepada makhluk terbatas, ya. Cinta kepada benda terbatas juga, ya. Kita baru punya benda misalkan handphone terbaru, ya. Tapi kalau sudah 3 tahun udah telat, udah ada yang baru lagi, Ustaz. Ada yang baru lagi, ya. Pengen yang baru lagi. Kan memang begitu. Artinya bahwa cinta kepada harta, cinta lawan jenis itu terbatas, ya. Cinta kepada makhluk apalagi. Dan seringkali kadang kalau kita mencintai makhluk berlebihan, kadang seringkali muncul kekecewaan, ya. Kita berharap banget, ya, sesuatu kepada orang yang kita cintai, padahal ternyata yang kita harapkan nggak ada. Kecewa nggak? Kecewa. Nah, makanya kenapa kecewa? Karena kita terlalu berharap kepada makhluk, ya. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak quotes hidup udah Ustadz nih dari paparan Ustadz. Jadi bener banget Ustadz, dia juga introspeksi banget nih kalau misal ternyata cinta atau bucin itu sebenarnya boleh, ya, tapi apakah bucin itu telah mendahului kita dengan keutamanya kepada Allah gitu kali Ustadz, ya. Tetap aja ketika kita lagi bucin gitu, sedang cinta sama pekerjaan, cinta sama lawan jenis, cinta sama harta dan lain-lain, tetap saja kalau memang itu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang nomor 1. Betul. Nah, yang pertanyaan kedua, kan kadang-kadang namanya juga manusia, Ustaz. Kadang-kadang kan kita hilaf, kadang-kadang tuh terlarut banget sama yang namanya cinta. Ini mah kita akui saja, ya. Teman-teman mengakui di rumah. Kadang-kadang kita terlarut gitu. Nah, gimana supaya kita tuh jauh tuh dari bucin, budak cinta, ini budak cinta, dan yang jadi jauh dengan keutamaan-keutamaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gimana Ustaz nih? Teman-teman nih kayak udah mau nulis tipsnya nih, karena katanya saya banget Ustadz, saya banget gitu. Ya, apalagi anak-anak remaja, pemuda, ya, pasti
ya itulah yang apalagi sinetron kan gitu. Drama-drama Korea kan. Drama drakor. Ya gitu. Ya memang itulah kehidupan, ya itulah kehidupan manusia, dan Allah memberikan fitrah itu, ya. Jadi Allah memberikan fitrah untuk mencintai, kan gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita ini seorang muslim nggak boleh kita mencintai lawan jenis. Kata siapa? Kalau nggak cinta lawan jenis, cinta sama siapa? Masa cinta sama jenis, kan enggak gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa dalam Islam itu nanti ada batasan. Bukan berarti kita melarang atau mengekang, bukan, ya. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh mencintai lawan jenis, bukan gitu. Boleh. Boleh, silahkan gitu. Tapi ada batasan-batasan. Makanya kalau Islam itu seringkali dimulai daripada niat. Ya, jadi Islam itu mengajarkan kepada kita niat kita mencintai itu apa gitu. Niat kita mencintai karena apa? Ya, kalau hanya sekedar cinta buta ya, hanya sekedar mesti dari awal ketika dia mencintai sesuatu itu karena apa? Karena nanti ke depannya itulah yang kemudian cintanya landasannya apa gitu. Jadi ketika misalkan ada orang yang dia mencintai sesuatu, ya, karena landasannya saya mencintai dia karena keimanan kepada Allah, misalkan kan gitu. Ketika landasannya iman, maka dia akan senantiasa mencintai saudaranya selama saudaranya tidak melanggar aturan-aturan Allah, ya. Cinta kepada lawan jenis itu silahkan, ya. Cinta sama pekerjaan juga silahkan, ya? Harus, ya. Kalau orang nggak cinta pekerjaan, malas ngerjain itu, iya, ya. betul. Ngapain juga kerja? Jadi karena kita tidak mencintai, ya. Justru kita melakukan sesuatu karena sesuatu yang kita cintai, gitu, ya. Yang tidak boleh itu tadi, jadi kita mesti tahu ada batasan-batasannya, ya. Ini batasan-batasan ketika ini dilanggar, berarti ini ada yang keliru nih dengan cinta kita, ya. Misalkan ketika kita mencintai pekerjaan, siang, pagi, malam terus saya kerja, ya. Hebat. Misalkan gitu, ya, baca Quran dia nggak, ngaji juga nggak ada waktu gitu. Nah berarti dia terlalu cinta dengan pekerjaannya sehingga melalaikan dia beribadah kepada Allah. Ya silahkan, bahwa Islam mengajarkan kita harus semangat, ya. Islam mengajarkan kita harus memiliki spirit ketika kita mengerjakan sesuatu. Tapi kan ada masing-masing ada batasan-batasannya, ya. Toh ibadah saja, ada orang cinta kepada Allah, dia ibadah, tapi kalau memaksakan diri nggak boleh. Di zaman Nabi ada seorang sahabat setiap hari dia puasa, setiap hari itu dia saum gitu, ya. Kata Nabi, jangan, ya, tubuhmu punya hak, kan gitu, ya. Ada hak kita untuk makan, ada hak kita untuk istirahat, ya. Zaman Nabi ada orang yang pengen semalaman sholat terus gitu, ya. Jadi dari Isya sampai subuh teh sholatnya sepanjang malam, nggak mau tidur gitu. Pernah nggak niatnya gitu? Nggak. Ya, zaman Nabi ada yang begitu, Subhanallah, ada yang begitu. Jadi saking cintanya kepada Allah gitu. Tapi Nabi mengingatkan, nggak usah begitu, ya. Jadi kita cinta kepada Allah tapi berbuat membebani diri dalam melaksanakan ibadah pun tidak boleh gitu. Nah itulah yang disebut dengan bucin itu begitu, ya. Jadi dia diperbudak, bukan berarti bahwa itu salah gitu, ya. Atau kan kita harus cinta sama Allah, betul harus cinta sama Allah. Tapi kan kita mencintai Allah itu berarti apa yang Allah perintahkan baru kita lakukan. Kalau yang nggak Allah perintahkan ya jangan, ya. Jangan juga memaksakan diri kayak tadi saum terus-terusan setiap hari. Kata Nabi nggak boleh. Kalau kamu mau saum setiap hari itu cukup di bulan Ramadan saja, ya. Sholat silahkan sholat malam, tapi ada waktu juga untuk istirahat, ya. Bahkan dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat saking senengnya atau saking cintanya sama Allah sampai akhirnya dia meninggalkan istrinya karena ingin fokus ibadah. Tegur juga sama Nabi, nggak boleh begitu, ada batasan-batasannya, ya gitu. Jadi memaksakan diri juga dalam ibadah juga tidak begitu. Artinya tinggal apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita jauhi. Itu saja, ada batasan-batasannya, ya. Begitu, Din. Ini sangat-sangat keren, Ustadz. Jadinya jadi introspeksi.
selalu introspeksi kayaknya kalau lagi sama Ustadz gini itu kayak berkaca gitu, apakah sudah benar apa belum gitu. Tapi masya Allahnya karena ternyata Islam sangat mengatur ya Ustadz, kayak ya harus seimbang gitu semuanya. Iya, jadi ada istilahnya tawazun. Jadi Tawazun. tawazun itu seimbang. Iya. Ya gini aja, jangankan dalam masalah cinta gitu ya, dalam masalah makan saja harus seimbang. Iya, Ya. Kalau kita makan kelebihan, gak sehat buat nggak tubuh. sehat ya. Kalau kita makan kurang, Gak sehat juga buat nggak sehat tubuh. juga. Jadi harus seimbang. Makanya kan ada sepertiga untuk makan, ada sepertiga untuk minum, ada sepertiga untuk udara bernafas. Islam tuh begitu mengatur, ya. Kalau di agama yang lain kan misalkan seorang misalkan pendeta ya masalah ya, dilarang menikah misalkan kan gitu. Dalam Islam enggak, silahkan gitu ya. Seorang ulama, ustadz, dai, kiai boleh menikah kan gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang dimana Islam itu ya, kalau kita mau mengambil sebuah kesimpulan ya, Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Yep, benar. Coba apa yang nggak sesuai ya. Kalau ada sebagian umat Islam kan yang menjauhi dunia untuk akhirat, ya nggak gitu juga kan. Nah kan harus tawazun ya, tawazun tuh seimbang, akhirat oke, dunia juga dapat kan gitu ya. Benar banget dari tadi pembahasan Ustadz juga tentang cinta, emang benar-benar semuanya ada batas, semuanya udah diatur, jangan terlalu mencintai, jangan terlalu juga nggak mencintai juga gitu, jadi ya seimbang gitu. Nah yang jadi bikin penasaran lagi nih Ustadz, jadi konsep cinta dalam Al-Quran tuh seperti apa? Konsep cinta dalam Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi teman-teman sekalian bahwa ini sebagai penguatan saja ya, sebagai penguatan bahwa Al-Quran itu memerintahkan kita untuk mencintai. Tuh, bahkan Al-Quran aja suruh kita mencintai ya Ustadz. Betul ya. Hanya Quran itu memberikan gambaran bahwa nanti ada orang-orang yang keliru dalam mencintai. Balik Ya. kita berkaca kembali. Oke, ini saya baca ayatnya ya. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nas, di antara sebagian manusia. Ya, ini sebagian setengahnya atau wallahu alam ya. Artinya ada manusia yang mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai yang lain selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Ya. Padahal walladzina amanu, orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah. Seharusnya cinta dia yang lebih utama adalah cinta dia kepada Allah. Nah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik. Jadi mereka menjadikan patung, berhala itu sesuatu yang mereka sangat cintai gitu. Ya. Bahkan mereka menyerahkan hidup mereka kepada patung itu. Sampai yang kalau mau misalkan kalau ada masyarakat jahiliyah itu kalau mau pergi itu izin dulu sama patung. Oh gitu. Begitu. Karena kalau nggak izin nanti bisa dapat celaka, sial dan sebagainya. Ya. Nah, ketika menjadikan benda-benda ini lebih mereka cintai daripada Allah, nah inilah cinta yang keliru. Ya. Nah, kalau dulu masyarakat jahiliyah mencintai patung, mencintai benda, nah sekarang juga sama aja. Ya. Benda sekarang ya bisa jadi Pekerjaan, sedikit ya, jenis, gitu. harta. Nah, apapun itu. Ya, jadi di sini Allah menegaskan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah. Bahkan di dalam bagaimana Allah menegur para sahabat yang mereka tidak mau ikut perang karena mereka cinta dengan keluarganya. Ya, jadi silakan Anda berperang, silakan Anda berjihad. Kami mah di sini aja, saking cintanya kepada keluarganya gitu. Ditegur sama Allah. Ya. Apakah perniagaan kalian yang kalian takutkan kerugiannya? Apakah keluarga yang lebih kalian cintai ketimbang kalian pergi berjihad karena cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Gitu. Alhamdulillah Ustadz, kayaknya waktunya juga udah habis. Siap. Terima kasih Ustadz karena hari ini juga bener-bener kayaknya sangat bermanfaat bagi Dini dan juga semoga juga bermanfaat bagi teman-teman di rumah semua. Gimana teman-teman? Sudah merefleksikan diri dan berkaca?
Semoga teman-teman di rumah juga mulai sekarang kita mulai belajar dan introspeksi apakah cinta kita, apakah kita sudah diperbudak dengan hal-hal yang tidak membawa ke akhirat ya Ustadz ya, seperti lebih mencintai harta, lebih mencintai lawan jenis dan yang lainnya. Semoga dengan kajian ini juga menjadi inspirasi teman-teman untuk kita menjadi lebih baik gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa karena masih ada minggu depan kita bakal muncul lagi bersama tentunya Ustadz Indra Andia dan juga Dini. Jadi jangan pernah bosan karena semoga menjadi pahala buat teman-teman dan juga pahala untuk kita ya Ustadz. Amin. 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 Ya udah teman-teman, makasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.